Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di program Tribun News Today. Hakim bakal berbagi informasi terkini untuk kamu. Berita pertama dari Nasional, menurut juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, vaksin Sinopharm telah mendapatkan persetujuan dari Emergency Use of Authorization di lebih dari 27 negara. Sedangkan di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan EUA sejak April 2021. Vaksin ini juga telah mendapatkan Emergency Use of Listing dari WHO pada 7 Mei 2021. Wiku mengatakan vaksin Sinopharm memiliki tingkat efikasi yang tinggi. Ia juga menyebut vaksin ini memiliki efikasi 78,02%. Angka itu didapat berdasarkan studi klinis fase ketiga. Dalam uji klinis tersebut, menurut Wiku, hasil pengukuran imunogenesitas penggunaan vaksin ini menunjukkan pembentukan antibodi yang tergolong tinggi pada orang lansia dan juga dewasa. Uji coba tersebut dilakukan di beberapa negara termasuk Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Namun penelitian tersebut tidak melibatkan wanita hamil dan orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Di Indonesia sendiri, Wiku menambahkan perlu studi lanjutan untuk melihat efektivitas dan kemampuan vaksin dalam mengurangi risiko penularan COVID-19. Namun satu hal yang pasti, kata Wiku, vaksinasi bukan satu-satunya perlindungan utama untuk mengendalikan COVID-19. Masyarakat tetap perlu patuh terhadap protokol kesehatan, apalagi saat ini Indonesia tengah memfokuskan diri melindungi kelompok yang rentan terpapar COVID-19 dan belum mengutamakan vaksinasi untuk anak-anak. Oleh sebab itu, sebagian merek vaksin di dunia belum sepenuhnya diuji pada kategori anak-anak. Informasi kedua dari regional, seorang calon pengantin pria tewas setelah jatuh dari lantai 7 hotel berbintang di Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 28 Mei kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pria bernama Gerald Suatan, 30 tahun itu masih memakai baju pengantin saat jatuh dari atas gedung hotel. Terkait kasus itu, Polresta Manado membeberkan hasil penyelidikan sementara untuk kasus dugaan bunuh diri tersebut. Kompol Tommy Arwan, Kabak Ops Polresta Manado mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa para saksi. Lebih lanjut, ia mengatakan keluarga korban menolak otopsi terhadap jenazah Gerald. Selanjutnya, polisi akan memeriksa saksi-saksi dari keluarga korban dan juga dari pihak hotel. Sementara itu, ditemui di rumah duka di Desa Tateli 3, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu 29 Mei kemarin, Jack yang mewakili pihak keluarga membeberkan dugaan baru kematian Gerald. Jack menduga ia kelelahan kemudian ia terjatuh. Sebut Jack, Gerald adalah anak yang bermental baja. Sejak kecil ia sudah biasa bekerja keras. Pada Jumat siang, jelang peristiwa naas tersebut, Gerald terlihat tetap enjoy. Hal itu disaksikan oleh teman-temannya. Mengenai isu yang menyebar di sosial media, persoalan masalah keterlambatan kehadiran keluarga di tepisnya. Menurut dia, itu masalah lumrah dan terlalu sepele untuk Gerald yang bermental baja. Jack mengaku sudah dianggap ayah oleh Gerald sendiri. Di laman Facebook, Gerald mencantumkan Jack sebagai ayahnya. Dikenal sebagai aktivis yang berani, Jack jadi melankolis saat menceritakan kisah Gerald. Air matanya berkali-kali menetes, sementara itu Rangga Raintung, adik dari Gerald Suatan, calon pengantin yang tewas setelah meloncat dari kamar lantai 7 sebuah hotel di Manado tersebut, mengaku tak akan melupakan pesan terakhir dari kakaknya untuk berfoto di rumah alam. Informasi ketiga dari kalangan selebritis Tribuners, polemik rumah tangga antara penyanyi Rizky DA dengan Nadia Mustika masih menjadi perbincangan hangat. Sejak keduanya resmi menikah pada 17 Juli 2020, berbagai isu miring sudah berhembus. Terbaru dalam sebuah acara talk show, Rizky DA mengaku telah menjatuhkan talak cerai kepada istrinya Nadia Mustika Rahayu.
Ia mengungkapkan telah menjatuhkan talak pertama untuk sang istri saat pernikahan baru 1 bulan berjalan. Akan tetapi dijatuhkannya talak bukanlah keinginan dari Rizky DA, justru dari keluarga Nadia Mustika yang meminta agar kembaran Ridho DA ini menyudahi pernikahan mereka. Sambil menahan air mata, Rizky DA telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun selama ini justru pihaknya yang disebut sebagai sumber masalah dari pernikahan dengan sang istri. Tak sampai di situ, pihak Nadia Mustika juga mendesak Rizky DA untuk bercerai. Kini Nadia Mustika telah melahirkan buah hati mereka. Pada saat akan melahirkan, Rizky DA tetap bertanggung jawab atas kelahiran putranya tersebut. Saat Nadia Mustika akan menjalani proses persalinan, sang suami dari Jakarta langsung menuju ke Bandung. Walau tak sempat menemani saat melahirkan, Rizky DA bisa mengazani sang putra secara langsung. Bahkan sebelumnya, ia telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk buah hati pertamanya. Keberhasilan Chelsea menjadi juara Liga Champions tak bisa lepas dari tangan dingin pelatih Thomas Tuchel. Thomas Tuchel menggiring Chelsea ke arah yang benar setelah ditunjuk sebagai pelatih Chelsea pada akhir bulan Januari 2021 lalu. Polesannya terbukti mampu membawa Chelsea melaju lebih jauh di Liga Champions dan mengalahkan Manchester City di partai puncak dengan skor 0-1 pada Minggu 30 Mei kemarin. Namun sebelum mencicipi manisnya gelar Liga Champions Eropa, pelatih berusia 47 tahun itu harus merasakan getirnya kekalahan di fase yang sama pada tahun sebelumnya. Diketahui Tuchel pada musim 2019-2020 juga berhasil melaju ke final Liga Champions. Bedanya, ia kala itu masih menangani klub asal Prancis PSG. Neymar dan kawan-kawan harus mengaku keunggulan Bayern Munchen di laga pamungkas penentuan juara tersebut. Singkatnya, Thomas Tuchel gagal juara di tahun 2019-2020 dan menebusnya setahun berikutnya. Pola tersebut rupanya tak terlalu asing bagi beberapa pelatih asal Jerman lainnya. Setidaknya ada 2 nama yang memiliki catatan seperti milik Tuchel. 2 pelatih asal Jerman yaitu Jupp Heynckes dan Jurgen Klopp juga pernah berada di situasi yang sama dengan Tuchel. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast. Saya Hakim pamit dan sampai jumpa. Tribun News Today.